King Barca tumbang di kandang, kado pahit di ulang tahun ke-125. Atletico Madrid sedang on fire, Meriam London kembali meledak. Tiani Reinders gemilang, AC Milan pun menang. Dari Klassiker tuntas tanpa pemenang. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate hari ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Borussia Dortmund versus Bayern Munich, Der Klassiker tuntas 1-1. Tidak ada pemenang dalam Der Klassiker antara Borussia Dortmund kontra Bayern Munich pada lanjutan Bundesliga. Kedua tim sama kuat 1-1. Dortmund unggul lebih dulu di menit ke-27 lewat aksi Jamie Gittens. Bayern menyamakan kedudukan di menit ke-85 lewat aksi Jamal Musiala. Hasil imbang ini tak mengubah posisi Bayern di puncak klasemen dengan 30 poin. Sementara Dortmund naik ke urutan kelima dengan 20 poin. Union Berlin versus Leverkusen di Werkself menang 2-1. Bayer Leverkusen bertandang ke markas Union Berlin dalam lanjutan Bundesliga Jerman. Pasukan Xabi Alonso menang 2-1. Di laga ini Leverkusen membuka keunggulan di menit kedua lewat aksi Jeremy Frimpong. Tuan rumah sempat menyamakan kedudukan di menit ke-29 lewat aksi Jeong Boyong. Patrick Schick menjadi pahlawan Leverkusen berkat golnya di menit ke-71. Hasil ini membuat Leverkusen untuk sementara naik ke posisi ketiga dengan 23 poin, sementara Union Berlin di urutan ke-11 dengan 16 poin. Hasil lengkap Bundesliga pekan ke-12 hari ini. Augsburg menang 1-0 atas Bochum, Bremen bermain imbang 2-2 dengan Stuttgart, Leipzig kalah 1-5 dari Wolfsburg, Freiburg menang 3-1 atas Mönchengladbach. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Harry Kane dengan torehan 14 gol. West Ham versus Arsenal, Meriam London menang 5-2. Arsenal berhasil menghancurkan West Ham United dalam lanjutan Liga Inggris. Meriam London menang mencolok 5-2. Arsenal memimpin 4-0 lebih dulu lewat gol-gol Gabriel Magalhaes di menit ke-10. Leandro Trossard di menit ke-27. Martin Odegaard di menit ke-34. Dan Kai Havertz di menit ke-36. West Ham kemudian memperkecil ketertinggalan menjadi 2-4. Gol tuan rumah dicetak oleh Aaron Wan-Bissaka di menit ke-38 dan Emerson Palmieri di menit ke-40. Bukayo Saka memantapkan kemenangan Arsenal berkat golnya di menit ke-45 plus 5. Hasil ini untuk sementara membawa Arsenal naik ke posisi kedua dengan 25 poin. Sementara West Ham ada di urutan ke-14 dengan 15 poin. Crystal Palace berbagi angka dengan Newcastle. Bermain di Selhurst Park, kedua tim bermain sengit. The Magpies mampu unggul lebih dulu di menit ke-53 lewat gol bunuh diri Mark Wehi. Tuan rumah mampu menyamakan skor di penghujung laga lewat aksi Daniel Munoz. Skor imbang 1-1 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Palace masih tertahan di peringkat ke-17 dengan raihan 9 poin, sementara Newcastle di peringkat ke-10 dengan raihan 19 poin. Hasil lengkap Premier League pekan ke-13 hari ini. Wolves kalah 2-4 dari Bournemouth. Nottingham menang 1-0 atas Ipswich Town. Brentford menang 4-1 atas Leicester. Daftar top skor sementara,
masih dipimpin oleh Erling Haaland dengan 12 gol. Milan versus Empoli, Randers Brest, Rossoneri menang 3-0. Bermain di San Siro, AC Milan meraih kemenangan 3-0 atas Empoli. Ketiga gol Rossoneri dicetak oleh Alvaro Morata di menit ke-19. Tiani Randers di menit ke-44. Dan gol kedua Tiani di menit ke-69. Dengan hasil ini, Milan meraih 22 poin dan berada di peringkat ke-7, sementara Empoli di posisi ke-10 dengan 16 angka. Hasil lengkap Serie A pekan ke-14 hari ini. Como bermain imbang 1-1 dengan Monza, Bologna menang 3-0 atas Venezia. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Matteo Retegui dengan 12 gol. Barcelona versus Las Palmas, Los Culés tumbang 1-2 di kandang. Barcelona menelan kekalahan ketiganya di Liga Spanyol 2024-2025. Los Culés tumbang 1-2 saat menjamu Las Palmas. Di laga tersebut, tim tamu mampu unggul lebih dulu di menit ke-49 lewat aksi Sandro Ramirez. Rafinha menamakan kedudukan di menit ke-61. Las Palmas mengunci kemenangan berkat gol Fabio Silva di menit ke-67. Hasil ini tak mengubah posisi El Barça di puncak dengan raihan 34 poin. Sementara Las Palmas naik ke peringkat ke-14 dengan raihan 15 poin. Atletico Madrid cukur Real Valladolid. Bermain di Stadion Nuevo, tim tamu tampil terengginas dengan menggilas tuan rumah 5 gol tanpa balas. Kelima gol Atletico dicetak oleh Clement Lenglet di menit ke-26, Julian Alvarez di menit ke-35, Rodrigo de Paul di menit ke-37, Antoine Griezmann di menit ke-52, dan Alexander Sorloth di menit ke-90+2. Dengan hasil ini, Atletico sementara menempel Barca di puncak dengan raihan 32 poin, sementara Real Valladolid masih berada di posisi juru kunci dengan raihan 9 poin. Hasil lengkap La Liga Jornada ke-15 hari ini. Alaves bermain imbang 1-1 dengan Leganes. Espanyol menang 3-1 atas Celta Vigo. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Robert Lewandowski dengan torehan 15 gol. Las Palmas beri kado pahit ulang tahun ke-125 Barcelona. Jornada ke-15 La Liga mempertemukan Barcelona versus Las Palmas. Laga ini amat spesial buat Barcelona yang merayakan hari jadi klub ke-125 tahun. Pesta disiapkan Barca sebelum pertandingan demi bisa merayakan ulang tahun bareng penggemar. Celakanya di laga tersebut El Barça harus tumbang di tangan Las Palmas. Hasil itu sedikit merusak pesta Blaugrana. Lewandowski melempam, Barcelona suram. Robert Lewandowski tampil melempam saat Barcelona kalah dari Las Palmas. Ia tampil tumpul dengan sama sekali tak bikin tembakan ke arah gawang. Barcelona tentu harus mencari opsi agar tak selalu bertumpu pada Lewandowski di lini depan. Hal ini agar situasi buruk seperti laga melawan Las Palmas tak terulang lagi. PSG versus Nantes tuntas 1-1. Paris Saint-Germain menjamu Nantes dalam lanjutan Ligue 1. Pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Di laga ini tuan rumah unggul cepat di menit kedua lewat Achraf Hakimi. Nantes menyamakan kedudukan di menit ke-38
lewat aksi Macis Ablin. Dengan hasil ini PSG bercokol di puncak klasemen Ligue 1 dengan 33 poin. Nantes gagal keluar dari zona merah dengan berada di posisi ke-16 setelah mengkoleksi 11 poin. Masa depan Donnarumma di PSG mulai diragukan. Dalam beberapa momen kebelakang, Gianluigi Donnarumma mulai kehilangan tempatnya di tim utama PSG. Masa depan kiper asal Italia bersama Les Parisiens pun mulai dispekulasikan. Media Prancis L'Equipe mengklaim jika bergesernya peran mantan kiper AC Milan dari poros terakhir pertahanan ke bangku cadangan sangat berdampak baginya. Donnarumma disebut frustasi dengan apa yang dialaminya, dan hal ini akan membuat kontrak baru sang pemain tersendat. Masa bakti kiper Italia itu masih akan berjalan di klub hingga 2026 datang. Dipermalukan Las Palmas, Hansi Flick ungkap masalah utamanya. Barcelona harus menelan pil pahit usai kalah di kandang dari Las Palmas dalam lanjutan La Liga 2024-2025. Hansi Flick membeberkan apa yang salah dengan timnya. Menurutnya, masalah Barcelona terletak pada ketidakmampuan memanfaatkan peluang. Saat ini kami mengendalikan permainan. Kami bisa bermain dengan baik dan menciptakan peluang, tetapi ketika kami tidak mengendalikannya, ini menjadi masalah kami, ujar Flick. Flick mengingatkan timnya untuk segera bangkit dan memperbaiki permainan agar bisa kembali ke jalur kemenangan. Jamal Musiala pede bisa jadi pemain penting di timnas Jerman. Pemain muda andalan Bayern Munich Jamal Musiala mulai percaya diri bahwa ia bisa menjadi pemain kunci di skuad timnas Jerman. Kepercayaan diri itu muncul setelah Musiala berhasil menunjukkan penampilan terbaiknya di level klub dan timnas. Musiala adalah pemain yang melakukan debut bersama tim senior Jerman pada 2021 yang lalu. Dan saat ini ia telah berhasil membukukan 38 caps internasional dan menyumbangkan 7 gol. Paul Pogba diklaim bisa jadi solusi di lini tengah Manchester United. Mantan striker Manchester United, Louis Saha, menyarankan Ruben Amorim untuk mendatangkan Paul Pogba ke Old Trafford. Menurut Saha, kualitas Pogba yang luar biasa bisa menjadi solusi bagi lini tengah United, menghadirkan stabilitas yang dibutuhkan tim. Meski ia mengakui bahwa Pogba mungkin memerlukan waktu untuk kembali ke performa terbaiknya. Saha optimistis sang gelandang mampu memberikan kontribusi besar jika diberi kesempatan. Dengan pengalaman dan kemampuan Pogba, bisa menjadi kunci dalam meningkatkan performa tim di sisa musim. Ruud van Nistelrooy berminat angkut pemain MU ini? Ada informasi menarik datang dari Leicester City. Pelatih baru mereka, Ruud van Nistelrooy, berencana untuk membajak salah satu mantan pemainnya di Manchester United. Nistelrooy kini berminat untuk memboyong Joshua Zirkzee ke King Power Stadium. Ia menilai sang striker punya talenta yang bagus. Ia juga memiliki karakteristik permainan yang berbeda dengan penyerang-penyerang The Foxes lainnya. Itulah mengapa Van Nistelrooy berencana untuk merekrut Zirkzee dari MU pada musim dingin nanti. Fabian Harzeler akui Brighton masih dalam proses. Manajer Brighton and Hove Albion Fabian Harzeler memberikan pandangannya setelah timnya hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Southampton. Hasil imbang ini menegaskan bahwa Brighton masih dalam proses membangun konsistensi di bawah asuhan Harzeler dengan fokus pada detail dan peningkatan kualitas individu. The Seagulls berharap bisa segera menemukan performa terbaik mereka untuk bersaing di Premier League. Van Dijk tertawai rumor yang mengkaitkannya dengan Real Madrid.
Masa depan Virgil van Dijk bersama Liverpool masih abu-abu. Ia sempat ditanya apakah mau main untuk Real Madrid pasca kontraknya rampung. Namun bek Belanda itu justru menertawai kabar tersebut. Negosiasi terkait kontrak sang pemain disebut siap digulirkan tahun depan. Di waktu yang bersamaan, Van Dijk juga sudah bisa memulai komunikasi dengan tim lain yang membutuhkan jasanya. Ia disebut terbuka berkomunikasi dengan tim non-Inggris. Namun prioritas sang pemain adalah bertahan di Merseyside. Hummels selalu buat kesalahan saat diturunkan. Mats Hummels untuk pertama kalinya menghiasi starting 11 AS Roma saat menghadapi Tottenham Hotspur. Sayangnya sang pemain kembali membuat kesalahan yang merugikan Roma. Ini bukan kali pertama pemain 35 tahun asal Jerman tersebut membuat kesalahan. Pada laga kontra Fiorentina, Hummels mencetak gol bunuh diri yang menyebabkan Roma kalah. Kemudian di laga kontra Napoli, kesalahannya dalam menjaga Lukaku menyebabkan sang striker bisa melesakkan gol kemenangan Partenope. Produktivitas Moiskin paling melejit di Liga Italia musim ini. Moiskin menjadi pemain dengan peningkatan produktivitas di Liga Italia tertinggi di antara pemain lainnya. Perbandingan ini melihat torehan gol Moiskin di Liga Italia musim lalu dan musim ini. Di musim 2023-2024, Moiskin gagal bersinar bersama Juventus. Ia tak bisa mencetak gol dalam 12 pertandingan Liga Italia, sedangkan musim ini setelah bermain bersama Fiorentina, ia menorehkan 8 gol dalam 12 laga. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!